kembali lagi di Potsa, Podcast Sahabat Anak. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas tentang topik yang paling kalian sering dengar, sering baca, atau bahkan bisa terjadi di lingkungan kita loh. Kira-kira apa ya? Yuk, sebelum kita masuk ke topiknya, kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Kak Bilkis. Perkenalkan, nama aku Kak Nabila. Hai, nama aku Kak Arwin. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Intan. Nah, kita kan tadi udah kenalan, pasti kalian semua semangat banget dong buat dengerin topik kita kali ini. Kira-kira topik kita kali ini apa sih, Kak? Jadi, topik kita kali ini adalah bullying. Oke, jadi itu topik kita kali ini. Nah, kira-kira bullying itu apa sih? Kalau menurut kakak-kakak, bullying itu apa sih, Kak? Oke, kalau menurut Google Class ini ya, bullying itu artinya adalah intimidasi ataupun perundungan. Tetapi kalau menurut pasal 1 ayat 15A, di situ dijelaskan bahwasanya definisi bullying itu sendiri adalah suatu tindakan kekerasan kepada anak yang itu untuk berakibat kesengsaraan, kemudian mental atau psikisnya terganggu, fisiknya juga, kemudian seksualitasnya juga, dan penelantaran dan sebagainya. Jadi bullying itu bukan hanya cemooh aja, tekanan aja, tapi bullying itu juga dalam bentuk tindakan juga bisa. Nah, nanti macam-macam bullying bisa kita jelaskan lebih dalam lagi, detail lagi. Tapi biasanya orang yang melakukan tindakan bullying itu pasti punya faktor pendorongnya. Iya, melakukan kejadian tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke faktor pendorong terjadinya bullying, aku mau jawab nih pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat di rumah. Kenapa kita angkat topik kali ini, padahal topik ini udah banyak banget diangkat di segala media sosial. Karena apa? Nyatanya dengan banyaknya topik-topik bullying di dunia maya, di platform-platform masyarakat, itu tidak bisa mengurangi terjadinya bullying, apalagi di kalangan para remaja. Bukan begitu, Kak? Benar banget. Oke, faktor pendorong terjadinya bullying itu apa aja sih, Kak? Yang pertama yaitu pengaruh media sosial yang tidak baik. 2, mungkin dia di rumah sering melihat atau bahkan mengalami kekerasan dan kurangnya penghargaan atas usahanya. Yang ketiga, iri sama keberhasilan teman atau iri dengan apa yang temannya miliki. Yang keempat yaitu genggengan. Pasti kita sering menjumpai kan namanya genggengan. Iya, apalagi kalau sekolah ya, mungkin ada circle-circle kayak gitu antara yang strata tinggi ataupun strata bawah, yang strata itu diciptakan sendiri oleh teman-temannya di lingkungannya itu. Oke, jadi faktor-faktor pendorongnya itu aja ya, Kak ya. Faktor-faktor pendorong tersebut itu mendorong seorang pembuli melakukan bullying. Maka sebab itu seorang pembuli itu mesti melakukannya itu dengan rasa benci, benar? Iri juga. Iri, benci, ataupun yang lain kan bisa. Oke, macam-macam dari bullying itu apa aja sih, Kak? Jadi, macam-macam bullying itu ada 5, Kak. Yang pertama adalah bullying fisik. Pasti nggak asing banget lah ya sama kata-kata bullying fisik. Jadi, bullying fisik itu banyak sekali terjadi di Indonesia. Bahkan di Magetan pun, contoh dari bullying fisik adalah perundungan. Iya, Pasti udah denger lah ya berita yang beredar tentang perundungan. Kan ini lagi bahkan kita juga bisa lihat ya. Ya, di sosmed maupun di berita lain-lain kan juga pasti banyak sekali ya berita-berita perundungan itu. Nah, mereka tuh nggak menyadari bahwa korban itu sangat-sangat terdampak, mulai dari tubuh memar, terus juga faktor psikisnya dan faktor batinnya, dan itu sangat-sangat merusak korban. Iya, benar banget. Jadi untuk macam yang pertama itu bisa melukai secara fisik maupun secara rohaninya. Iya, Kak, benar. Dan Oke, itu lanjut. sangat berbahaya sekali ya, Kak ya. Yang kedua adalah bullying verbal. Nah, biasanya bullying verbal ini sering terjadi di kalangan perempuan ya. Apalagi kita kan sebagai perempuan kan juga kayak seringnya gosip ya kan. Dan kita kali nggak sadarin juga kan ya kalau ternyata tuh kata-kata kita, ceomohan kita itu tuh menyakitin orang lain. Iya, apalagi orang yang cemooh kita tuh mendengarnya. Iya, bahkan kadang di dalam satu forum pun, Kak ya. Itu pun saya juga pernah mengalami sendiri ya, Kak ya. Berdasarkan pengalaman. Iya, jadi dalam satu forum itu kayak contohnya kita mau nyindir si A ya. Jadi kayak kita tuh ngomong, "Ih, gini tuh gini loh, padahal tuh gini." Nah, akhirnya orang harus kan sakit hati kan pastinya. Dan pasti down. Dan kita pun juga akan merusak semangat dan lain-lain. Iya, rasa putus asa. Iya, pasti mereka akan merasa bahwa ya Allah kok dia gini sih. Apa aku tuh
jelekin ya Apakah memiliki kekurangan yang Iya. sampai harus dibully? Benar sekali Kak. Nah, itu juga sangat-sangat tidak baik jika terus-terusan kita lakukan. Yang ketiga adalah bullying dunia maya. Nah, ternyata bullying itu tidak hanya terjadi di dunia nyata Kak. Iya. Bahkan di dunia maya pun banyak sekarang terjadi. Contohnya di platform Instagram, Iya. WA, Twitter. Iya, benar sekali. Kalau Twitter kan gampang Twitter, trending. nah, iya. Gampang banget ya itu trending langsung Iya, langsung itu langsung. Nah, bullying dunia maya atau biasa disebut cyberbullying ini juga sangat berbahaya buat korban karena mereka itu akan terkena psikologisnya karena jika terus-menerus orang yang menghujat, biasanya kita kata pakai menghujat, Iya, ya, menghujat. menghujat ataupun apa itu juga bisa menyakiti psikisnya dia. Contohnya kan kita di media sosial itu kita bikin story karena media sosial itu kan punya kita jadi bebas kita mau bikin story apa karena kebahagiaan semua orang kan berbeda. Iya. Contohnya saya pengen setiap saya di rumah mungkin menyapu, saya bikin story terus langsung saya mencuci piring, saya bikin story itu kan hak kita juga ya. Apalagi sekarang kalau cuma nge-story makanan pun itu juga dihujat. Iya, bahkan kan kita nggak tahu kebahagiaan orang itu Beda-beda. Iya, benar sekali Kak. Ya, itu yang benar-benar mungkin dirasain banyak orang ya, mungkin kayak sekarang itu storymu apa sih nggak estetik kayak gitu lah. Padahal kan haknya dia juga Iya, dong, apalagi Kak. dia media sosialnya pribadi. Iya, jadi ya kita harus saling mengurangi lah ya untuk menghujat dan lain-lain karena itu hak mereka. Kita cukup mungkin kalau kita nggak suka langsung blok ataupun apa aja. Apa di dalam hati aja. Iya, nggak usah langsung diomongin bahkan dibicarain. Kasian juga kan buat korban, kita nggak tahu nanti dia bakal ngira kita tuh ngomong kayak gitu cuma bercanda atau ternyata beneran atau itu kan kita nggak tahu. Ya, apalagi kalau dunia maya itu kan ada jejak digitalnya. Mungkin korban bisa lihat itu berkali-kali malah bikin down lagi. Benar sekali Kak. Dan yang terakhir adalah bullying seksual. Nah, ini adalah bullying yang paling miris sekali menurut saya ya. Iya. Karena Menurut semua orang sih. Iya, mungkin menurut semua orang juga ya. Karena bullying seksual ini rata-rata terjadi pada kalangan remaja Kak. Mungkin di usia kita itu banyak sekali bullying seksual. Gimana sih Kak bullying seksual itu? Bullying seksual itu biasanya tuh kayak contoh ya. Saya menceritakan pengalaman saya pribadi juga ya. Saya itu rumah saya jika melewati sebuah sungai. Jadi sungai itu ada jembatan dan di situ tuh ketika sore itu ramai sekali cowok di situ Kak. Iya, Nongkrong, iya. Itu motor-motor banyak berjajaran nongkrong di situ. Nah, saya itu waktu itu sempat sekali di situ saya tuh digoda, dipanggil-panggil, Mbak, kayak gitu-gitu. Intinya kayak membuat saya tidak nyaman. Bener. Bukan akhirnya saya pun merasa kayak ini kenapa sih? Aku tuh kenapa? Iya, ada yang salah dengan saya. Ini kayak gitu kan gak enak juga dan saya pribadi pun kayak ngerasa kenapa sih gitu kayak gak enak. Apalagi kalau di pikiran kita kalau udah cowok-cowok kayak gitu kayak lawan jenis kan pikirannya udah ke yang seksual takutnya. Iya, pasti langsung ke hal yang negatif gitu kan. Ya selain menggoda-goda itu ya mungkin ada sampai yang itu Kak, bahkan memegang juga Kak. Bahkan di luaran sana tuh banyak sekali tiba-tiba apalagi dulu pernah marak juga ya kasus pencopetan yang memegang Iya, perempuan begal. juga Kak. Iya, begal itu juga terjadi juga kayak gitu. Itu juga sangat-sangat berbahaya. Makanya kita sebagai perempuan tuh harus benar-benar menjaga diri kita. Jangan sampai kita tuh bisa tergoda dari mungkin laki-laki atau orang lain. Nggak hanya laki-laki Kak, mungkin perempuan Sama. juga iya bisa memberikan bullying seksual terhadap kita sendiri juga. Nggak hanya lawan jenis, sama jenis pun bisa Kak. Iya, benar. Oke. Jadi macam-macamnya benar-benar banyak ya Kak. Dan pasti kita semua nggak akan pernah mau mengalami macam-macam bullying itu. Bahkan cemooh aja kita nggak mau, apalagi yang seksual ya Kak. Iya. Benar. Miris banget sih Kak, Ya, kalau sedih banyak ya berita-berita yang beredaran di luar. Terus kita tahu bullying di Indonesia ternyata masih tinggi dan Iya. kita bahkan kayaknya belum ada solusinya ya Kak ya. Mungkin solusi yang benar-benar akan menghilangkan bullying itu belum ada gitu Kak. Jadi Kalau secara gamblangnya tuh beritanya tuh masih angin. iya masih dan mungkin juga belum sering ditindak juga ya Kak. Mungkin di sekolah
sekolah maupun di instansi lainnya tuh juga belum ada yang pengen bergerak dalam kasus bullying ini. Padahal kasus bullying itu sangat berbahaya, sangat berbahaya kalau jika dilakukan terus-menerus, akan merusak psikis, akan merusak kesehatan, mental, dan lain sebagainya. Bener banget. Oke, kan tadi kan udah disebutin kan macam-macam bullying itu. Nah, di masa pandemi kayak gini, kita kan nggak bisa bertemu orang secara langsung, apalagi teman-teman kita. Sekolah daring, semua kegiatan itu terbatas. Bisa terjadi nggak sih bullying di masa pandemi kayak gini? Wah, tentu bisa Kak. Apalagi yang dikatakan sama Mbak Umi tadi, 4 jenis bullying itu yang pertama cyberbullying itu Kak. Nah, sekarang kan aktivitasnya di Sosial semua media. sosial media. Tentunya kalau sosial media itu kan kalau misalnya ada pembulian itu kan langsung kayak orang-orang tertarik mengkaitkan isu-isu lainnya seperti kan kayak Teori. nah benar sekali. Jadi orang itu kayak memandangnya masih awamnya sudut pandangnya cuma satu aja. Jadi yang dibully itu juga merasa down banget gitu kan Kak. Nah, untuk itu kami ada beberapa solusi untuk mencegah bullying itu seperti apa. Yang pertama adalah tunjukin prestasi kalian. Ya, apalagi kita di usia remaja kayak gini kan seharusnya kita mencetak banyak prestasi, kita eksplor diri kita sedalam-dalamnya. Benar banget. Kedua adalah tunjukin rasa kepercayaan diri kalian. Ketiga, itu jangan jadikan bullying itu sebagai aduh aku dibully aku down banget, tapi jadikan bullying itu sebagai kunci untuk kesuksesan. Motivasi. Iya, benar banget. Kelima adalah laporkan pada pihak yang berwenang. Itu penting banget sih Kak, karena kalau misalnya kita ada permasalahan yang belum tentu kita bisa selesaikan, itu sebaiknya, langkah baiknya kita selesaikan pada laporkan pada pihak yang berwenang. Contohnya kayak, wah dia bisa juga Ya, orang tua apalagi. iya, kemudian guru BK, nah itu bisa permasalahannya juga bisa terselesaikan dengan damai, itu nggak ada kisruh ataupun Salah paham. lainnya. Seperti itu. Jadi mungkin segitu aja topik di episode kali ini. Semoga bermanfaat banget buat kalian semua. Dan jangan lupa kalian untuk menyayangi orang-orang di sekitar kalian. Karena dengan kalian menyayangi orang-orang tersebut, kalian menyelamatkan banyak nyawa. Begitu nggak? Ada pesan lagi dari kakaknya? Mungkin saya bisa nambahin ya Kak? Iya, silakan. Jadi kalau seumpamanya kita di sosial media, kita menemukan suatu berita dan kita belum tahu kejelasannya gimana, kita bisa tanyakan atau bisa kita sebut tabayun dulu ya. Jadi kita tanyakan kebenarannya gimana, biar tidak terjadi bullying ya, dan nggak salah paham dan terjadi bullying kan. Bukan hanya di sosial media saja, mungkin kita tahu gosip-gosip mungkin dari orang, mungkin dari si A, si B atau yang lain-lain itu Kak, mungkin ditanyakan dulu. Cari Ini sebenarnya kebenarannya. ini tuh gimana sebenarnya, jangan langsung ambil keputusan. Wah, dia ini ternyata Ya, langsung dicapai fix gitu. fix kayak gitu. Nah itu sangat Tidak boleh. tidak boleh, itu benar-bear dapat merusak psikisnya dia Kak. Benar-benar. Oke, gitu aja. Mungkin dari kita. Aku hitungin ya. 1, 2, 3. Forum Anak Kabupaten Magetan. Muda, beda, berkarya. Yeay, dadah. Semua bersaudara di Forum Anak Nasional.